Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Skara Bin Packing Robot akan menjelaskan mengenai mengklasifikasikan keberhasilan atau kegagalan bin packing oleh robot Skara menggunakan model CNN dan MLP. Untuk anggota timnya sendiri itu terdiri dari Axel Arkindo dengan NIM 4222210057, M. Raffi Adista Prangin-Nangin dengan NIM 4222210003, dan Wahyu Hidayat Syaputra dengan NIM 4222210007. Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Robot Skara adalah Selective Comprehension Assembly Robot (ARM). Adalah jenis robot industri yang dirancang khusus untuk tugas-tugas perakitan, manipulasi horizontal dengan kecepatan tinggi dan presisi tinggi. Skara memiliki struktur lengan yang kaku secara vertikal, namun fleksibel secara horizontal, sehingga cocok aplikasi yang memerlukan gerakan cepat akurat di bidang datar. Next. Tujuan dari proyek ini adalah Skara Robot IPYNB adalah untuk menganalisis dan membandingkan dua model machine learning, yaitu CNN dan MLP. Dalam memprediksi keberhasilan tugas bin packing robot Skara, yang pertama adalah membangun sistem prediksi keberhasilan robot Skara. Yang kedua, menggunakan dua pendekatan model MLP. Yang ketiga, membandingkan kinerja model dan evaluasi dan insight. Next. Untuk data sheet dari machine learning yaitu berisi data simulasi untuk menilai apakah robot Skara berhasil atau gagal saat mengambil objek bin packing. Data ini digunakan melatih model machine learning seperti CNN dan MLP agar bisa memprediksi keberhasilan tersebut. Di sini data sheet yaitu distance angle velocity grapple force object size itu adalah input dari feature. Untuk outputnya sendiri adalah sukses. Nah, di sini ada data sheetnya itu lebih dari 200. Oke, selanjutnya kami menggunakan dua model, yaitu model CNN dan PL. Untuk model CNN ini, inputnya ada convolution layer, dan ini seperti filter pintar yang menyaring fitur penting dari data masukan. Ya, misalnya mencari pola seperti jika grip force tinggi plus angel error rendah, maka kemungkinan berhasil besar. Untuk selanjutnya ada max polling 1D. Fungsi ini mengurangi ukuran data sambil mempertahankan informasi penting. Tujuannya menyederhanakan data dan mempercepat proses belajar. Selanjutnya ada dropout. Ini teknik untuk mencegah model atau menghafal data everything. Dan caranya dengan mematikan sebagai neutron secara acak saat pelatihan. Selanjutnya ada flatten. Ini mengubah data yang masih berbentuk 2D atau berlapis menjadi satu baris panjang agar bisa masuk ke layer. Biasanya desain. Next. Selanjutnya ada DINSE, layar penuh atau fully connected, seperti di model MLP. Nah ini pertama pakainya dia aktivasinya SSLU, dan yang terakhir pakai softmax untuk menghasilkan probabilitas prediksi untuk prediksi berhasil atau gagalnya. Dan yang terakhir ada complaint model. Dia terdiri dari dua optimizer untuk mempercepat dan stabilkan proses belajar. Yang kedua ada loss function, categorical, cross entropy. Ini cocok untuk klasifikasi. Oke, next. Selanjutnya ada model MLP. Untuk inputnya ada MLP classifier dengan model jaringan saraf tier 1 untuk klarifikasi dari skikit-learn. Yang kedua ada hidden layer. Hidden layer ini size-nya berukuran 64 dan 32. Model ini memiliki dua lapis tersembunyi. Yang pertama dengan
ukuran size 64 neuron, yang kedua ada 32 neuron. Selanjutnya ada activation atau disebut dengan ReLU. Nah, fungsi ini aktivitas ReLU dipakai agar model dapat belajar pola non-linear. Selanjutnya ada solver. Solver ini algoritmanya optimasi untuk melatih model. Dan selanjutnya ada max iter. Max iter ini maksimalnya 500 iterasi selama pelatihan. Dan yang terakhir ada random state. Agar hasil konsisten saat model dijalankan ulang. Selanjutnya adalah evaluasi model. Di sebelah kanan ini adalah tabel confusion matrix yang menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah. Sumbu Y adalah nilai sebenarnya dan sumbu X adalah nilai predict atau predicted. Untuk contohnya angka 9 di kiri atas berarti 9 sampel kelas 0 diprediksi dengan benar sebagai kelas 0. Kemudian angka 30 di kanan bawah berarti 30 sampel kelas 1 diprediksi dengan benar sebagai kelas 1. Kemudian angka 1 di kanan atas berarti 1 sampel kelas 0 salah diprediksi sebagai kelas 1. Ini adalah false positif. Kemudian angka 0 di kiri bawah berarti sampel kelas 1 salah diprediksi sebagai kelas 0. Ini adalah false negatif. Ini membuat kita memahami jenis kesalahan yang dibuat oleh model. Kemudian untuk yang di sebelah kiri adalah classification report. Classification report ini memberikan matriks evaluasi per kelas. Untuk akurasi globalnya itu 97,5%, menunjukkan performa keseluruhan model. Kemudian untuk precisionnya itu seberapa banyak prediksi positif yang benar positif. Kemudian untuk recallnya itu seberapa banyak positif sebenarnya yang diidentifikasi dengan benar. Kemudian F1 score adalah rata-rata harmonik dari precision dan recall, memberikan keseimbangan antara keduanya. Kemudian support, jumlah sebenarnya dari sampel untuk setiap kelas. Lalu ada angka-angka ini menunjukkan bahwa model kita itu memiliki kinerja yang sangat baik untuk kedua kelas dengan precision, recall, dan F1 score yang tinggi, yaitu di rata-rata di 0,97, 0,98 dan 0,95. Kemudian ada evaluasi model loss dan akurasi. Untuk di sebelah kiri ini adalah grafik loss, itu menunjukkan bagaimana loss atau kesalahan model berkurang seiring berjalannya epoch. Garis biru adalah training loss dan garis oranye adalah validation loss. Idealnya itu keduanya menurun dan stabil, menandakan model belajar dengan baik tanpa overfitting yang signifikan. Lalu yang di sebelah kanan ini adalah model akurasi. Itu menunjukkan bagaimana akurasi model meningkatkan seiring waktu. Mirip dengan loss, kita ingin melihat kedua garis meningkat dengan stabil. Kemudian angka di bawah ini adalah hasil akhir dari pengujian model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kita mendapatkan loss sebesar 0,3801 dan akurasi sebesar 0,9000 atau 90%, yang menunjukkan model kita memiliki kinerja yang baik dalam memprediksi data baru. Ini adalah program yang kami buat. Pertama kami mengimpor dulu library-nya. Kami mengimport library Python yang diperlukan untuk membuat dan mengevaluasi model. Pertama kami mengimport pandas dan numpy, itu dipakai untuk manipulasi data. Kemudian sklearn digunakan untuk siapan data. Lalu trend test split, standar scalar, label encoder, evaluasi model, dan evaluasi model akurasi score. Kemudian classification report, confusion matrix, TensorFlow,
keras adalah pustaka utama untuk membangun arsitektur CNN seperti sequential, COVID, Conv1D, Max Pooling 1D, Plankton, Density, dan Dropout. Kemudian Seaborn dan Matplotlib Python digunakan untuk visualisasi data, misalnya membuat grafik dan matriks kebingungan. Kemudian install library. Nah, di sini tuh pip install TensorFlow Seaborn Scriptlearn adalah perintah untuk menginstal pustaka. Jadi ini tuh menginstal library yang belum terinstall di Google Colab-nya. Kemudian filenya diupload. Itu diupload digunakan untuk mengubah file data dari komputer lokal ke Google Colab. Lalu datasheet-nya di load. Tujuannya itu setelah filenya di-upload ke Google Colab, bagian ini tuh bertanggung jawab untuk memuat data dari file CSV yang sudah diunggah ke dalam struktur data yang dapat diolah Python. Oke, selanjutnya tentukan fitur dan target. Jadi pastikan kolom ini sukses. Lalu one hot encode the percent column. Selanjutnya untuk one hot encoding untuk classifier, nah ini sudah dilakukan secara implisit dengan subkategorical pada Y. Selanjutnya data ini dibagi menjadi set pelatihan dan pengujian. Untuk sesuai test size dan random state sesuai kebutuhan. Untuk test size-nya 0,2, untuk random state-nya 42. Jadi bentuk data pelatihannya atau extract-nya dengan nilai 160, 6 dan 1. Untuk data pengujian ini 40, 6 dan 1. Untuk Y transcat-nya 160 dan 2. Selanjutnya ada Y textcat-nya dengan nilai 40 dan 2. Selanjutnya untuk bangun model CNN. Jadi komplikasi model ini dengan inputnya ada 6, lalu ada output dan param. Untuk total paramnya ini 13,3 dan trainable paramsnya 13,358 sama dengan total params tadi. Lalu non trainable paramsnya 0. Selanjutnya latih model untuk sesuaikan epoch dan batch size sesuai kebutuhan. Di sini kami mendapatkan epoch-nya 50 dan batch size-nya 32. Lalu validation split-nya 0,2. Dan setelah itu pair box-nya dengan 1. Ini saya akan menjelaskan evaluasi model. Di sini kami mengukur loss-nya itu seberapa jauh prediksi model dari label yang sebenarnya. Untuk akurasi yaitu presentasi prediksi model yang benar terhadap total data uji. Contoh akurasi yang ditampilkan adalah 0,92. Berarti 92% prediksi model sudah benar terhadap data uji. Untuk grafik loss, model loss ini menunjukkan penurunan loss selama epoch. Ideal loss semakin kecil seiring bertambahnya epoch. Jika validation loss meningkat, bisa jadi terjadi overfitting. Untuk grafik kedua itu adalah model akurasi. Grafik ini menunjukkan peningkatan akurasi selama proses pelatihan.
Tujuan utama agar training dan validation akurasi meningkat dengan seimbang, yang menandakan model belajar dengan baik tanpa overfitting. Dari klarifikasi model NLP, langkah yang dilakukan adalah bersama feature dan target. Dan seterusnya adalah tetapkan target, baru melakukan input semua column string GX, dan melakukan standarisasi fitur numerik. Setelah itu, melakukan split data. Dan selanjutnya, buat dan melatih model NLP. Itu adalah model memiliki dua hidden layer. Layer yang pertama dengan 64 neuron, layer kedua dengan 32 neuron. Ini memungkinkan model belajar pola yang lebih kompleks dan data. Untuk activation value, mempercepat proses pelatihan, mengurangi kemungkinan finishing range. Solver itu adalah untuk mencocokkan data set besar dan cepat efisien dalam pelatihan model. Max iter 500 itu adalah maksimum 500 literasi untuk proses pelatihan dan model bisa convergence. Baik, lanjut ke evaluasi model. Akurasi ini menunjukkan berapa persen prediksi model yang benar dibandingkan dengan level sebenarnya. Atau YTX. Itu jika akurasi 0,89, model itu adalah benar dalam 89% kasus. Dan untuk classification itu adalah ketepatan prediksi per kelas. One score rata-rata harmonis antara precision dan recall. Semua ini penting untuk menilai performa model terumah, terutama jika data tidak seimbang. Untuk micro FSJ itu dari precision 0,98, recall 0,95, F1 score 0,91, supportnya 40. Baik, jadi seberapa akurat prediksinya dia akan menunjukkan klasifikasi report. Nilai diagonalnya menunjukkan prediksi yang benar. Semakin tinggi angka yang diagonal berarti performa model makin baik. Oke. Itu saja. Baik, sekian dari presentasi tim kami, tim Skara Robot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.